Melihat sosok pria yang memancarkan wibawa serta harisma luar biasa di hadapannya, Wang segera mengenali lelaki itu sebagai Wu Hongtai. Di sisi lain, Bai Wu tampak tidak menunjukkan ketertarikan khusus terhadap kemunculan seseorang yang disebut-sebut bernama Wu Hongtai itu. Baginya, yang paling penting saat ini adalah menemukan sosok yang dirujuk oleh sistem sebagai orang yang amat krusial bagi kelanjutan misi mereka. Wang, dengan gerak cepat dan nyaris refleks, segera mengenakan kembali maskernya. Setelahnya, dengan nada dipenuhi rasa ingin tahu yang tak tersembunyikan, ia bertanya kepada Wu Hongtai mengapa dirinya dilarang membeli barang tersebut. Wu Hongtai menjelaskan, dengan suara tenang namun penuh ketegasan, bahwa kotak mekanik itu bukan berasal dari dinasti Qing seperti yang disangka, melainkan dari dinasti Ming, dengan nilai yang ditaksir mencapai 300.000 yuan. Pernyataan itu mengguncang ketiga pihak yang hadir, Wang, Bai Wu, dan juga si pedagang yang menjajakan barang tersebut. Bai Wu lalu mendekatkan wajahnya ke Wang, berbisik lirih, bertanya apakah Wang mengenal pria itu. Wang mengangguk, lalu menjelaskan bahwa pria tersebut berasal dari keluarga Wu, sebuah keluarga kolektor barang antik yang cukup ternama, dan bahwa dirinya memiliki masalah pribadi dengan Wu Hongtai. Karena Hongtai mengenal Wang dengan cukup baik, Bai Wu menyimpulkan bahwa kemungkinan besar, pria itu sengaja mencari gara-gara. Dengan nada getir, Wang menambahkan bahwa Hongtai bukanlah orang biasa, wajahnya senantiasa kaku laksana papan, seakan-akan setiap orang yang ia temui memiliki hutang pribadi terhadapnya. Wu Hongtai, yang telah berada di tempat itu sedari awal dan mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Wang dan Bai Wu, tak kuasa menahan diri. Ia menyatakan bahwa penglihatan kedua orang itu sangat buruk, dan lebih buruk lagi adalah kelakuan mereka. Maka, ia menyarankan agar mereka tidak keluar rumah, agar tidak mempermalukan diri sendiri di hadapan dunia. Bai Wu menatap Hongtai dengan tajam, dan dalam batinnya menyimpulkan bahwa jelas sekali, pria ini sedang mencari masalah. Ia bertanya-tanya, mungkinkah Wu Hongtai benar-benar mengenali mereka berdua? Wang, yang mulai terbakar emosinya, mengakui dengan nada tinggi, bahwa benar matanya memang buruk, kelakuannya juga tercela, dan bahwa keluarga Wu adalah keluarga yang paling sempurna sejagat raya. Dengan nada penuh sindiran, ia menambahkan bahwa Wu Hongtai seolah-olah adalah bos besar dunia barang antik, pembuat aturan semesta, layaknya ketua aliansi persilatan yang merasa berhak memerintah seluruh dunia. Dengan suara tegas yang nyaring, Wang melanjutkan, bahwa ketua aliansi persilatan seringkali justru bukanlah orang yang baik. Wu Hongtai, yang mendengar hinaan dan sindiran yang terlontar dari Wang, segera menampakkan aura yang menyeramkan, semacam tekanan batin yang menyergap semua yang berada di sekitarnya. Bai Wu merasa panik dan diliputi ketakutan. Tatkala sorot mata Hongtai mengisyaratkan kehendak membunuh, Bai Wu segera bertanya kepada sistem, apakah lelaki ini berasal dari kelompok penipu. Namun sistem membantah tegas, menampilkan angka 0%. Bai Wu semakin bingung, bertanya-tanya di pihak manakah sesungguhnya Wu Hongtai berdiri. Di sisi lain, Wang bergumam pelan, mengakui bahwa semua yang baru saja diucapkannya berasal dari sebuah anime yang pernah ia tonton. Kerumunan orang mulai berdatangan, bertanya-tanya dari mana asal bocah gemuk itu, karena begitu berani menegur keras seorang pengurus dari keluarga Wu. Bahkan, ada seseorang yang merasa familiar dengan postur tubuh Wang. Mendengar gumaman dan bisik-bisik itu, Wang terperanjat dan mulai panik. Ia khawatir identitas aslinya akan terbongkar. Bai Wu juga berpikir keras dalam hati. Jika situasi ini terus berlanjut, maka penyamaran mereka akan terkuak, dan misi menemukan sosok penting akan berakhir dengan kegagalan total. Dalam ketegangan yang memuncak, Bai Wu mengatupkan kedua tangan dan menyampaikan dengan suara datar, bahwa bila Tuan Wu Hongtai tidak mengizinkan mereka membeli barang tersebut, maka Bai Wu tidak akan menghendakinya. Usai berkata demikian, ia segera menarik Wang menjauh dari tempat itu. Namun Wu Hongtai, dengan gerakan secepat angin, segera menghadang mereka berdua dengan membentangkan kedua lengannya. Dengan nada dingin, Bai Wu bertanya apa maksud dari tindakan itu. Wu Hongtai menduga bahwa Bai Wu adalah seseorang dari lingkaran barang antik, dan karena itu menuntut pendapat Bai Wu atas penilaiannya sebelumnya. Ia melanjutkan, bahwa bila Bai Wu setuju dengan pendapatnya, maka berarti ia sengaja mencari barang murah dengan nilai tinggi. Itu mencerminkan buruknya karakter. Namun bila Bai Wu tidak setuju, maka berarti penglihatan Bai Wu sangat payah dan ia hanya mengejar popularitas dengan cara menipu orang awam. Wang yang mendengar itu merasa muak, dan menyebut Hongtai sebagai manusia bermuka dua. Bai Wu, dengan geram dalam hati, mengakui bahwa pria ini sungguh sedang mencari masalah, bahkan sengaja menciptakan keributan agar orang-orang menoleh padanya. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dari Wu Hongtai ini? Namun sistem tetap tak mampu menjawab pertanyaan semacam itu. Bai Wu merasa kecewa, sebab ia hanya bisa bertindak mengikuti keadaan yang terus berubah. Matanya menatap kotak mekanik itu.
Ia lalu bertanya pada sistem, apakah kota itu benar-benar berasal dari dinasti Qing atau justru dari dinasti Ming? Sistem menjawab dengan mantap, kota itu berasal dari dinasti Qing dengan tingkat kepastian 100%. Hal ini sepenuhnya bertolak belakang dengan pernyataan Wu Hongtai. Baiwu tersenyum kecil, penuh kelicikan dan keyakinan diri. Ia meyakini bahwa dirinya akan memenangkan pertaruhan ini. Ia lalu menyatakan kepada Hongtai, bahwa bagaimanapun bentuknya, kotak mekanik tersebut tetaplah dari dinasti Qing. Maka jika Hongtai menyebutnya berasal dari dinasti Ming, itu sama saja menghina ketajaman mata Baiwu. Wu Hongtai mengangguk, menyarankan agar mereka bertaruh, siapa yang salah harus membeli kotak itu dengan harga sesuai dan menyerahkannya pada pihak lawan sebagai bentuk permintaan maaf. Wang, yang kini telah menanggalkan maskernya, melangkah maju dengan suara keras, menanyakan mekanisme taruhan tersebut. Hongtai pun menjelaskan dengan gamblang, bahwa setelah verifikasi dilakukan, pihak yang keliru harus membeli kotak itu dan menyerahkannya pada pihak yang benar, disertai permintaan maaf atas penghinaan sebelumnya. Wang lalu berbisik pada Baiwu untuk memastikan lagi, apakah benar kotak itu berasal dari dinasti Qing. Baiwu mengangguk pelan sebagai jawaban. Dengan lantang dan percaya diri, Wang menyatakan menerima taruhan tersebut. Ia menyatakan, bahwa jika Wu Hongtai kalah dan mempermalukan keluarga Wu, maka keluarga itu tak boleh menyalahkan mereka berdua. Wu Hongtai mengangguk, tersenyum tipis, menandakan kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan. Baiwu pun ikut tersenyum, karena ia merasa telah mengetahui akhir dari drama ini. Dengan jemari lentik dan kuku yang terpotong rapi, Wu Hongtai mulai memanipulasi beberapa bagian dari mekanisme kotak tersebut. Tangan kanannya menarik sebuah batang logam berwarna perak dari bagian kotak, lalu tangan kirinya dengan cekatan melakukan hal serupa di sisi yang lain. Ia terus melanjutkan manipulasi mekanik tersebut. Baiwu, Wang, dan para penonton terpukau menyaksikan ketangkasan jemarinya. Baiwu tersentak, hati diliputi kecemasan. Wu Hongtai ternyata tahu cara membuka kotak itu. Ia menduga bahwa pria ini sudah mempersiapkan segalanya bahkan sebelum taruhan dimulai. Wu Hongtai kemudian menggeser bagian atas kotak menggunakan kedua tangannya. Di baliknya, tampak sebuah kotak coklat muda menyerupai kayu lapis. Kini, bagian dalam kotak mekanik itu pun tersingkap sepenuhnya. Ia menjelaskan, bahwa kotak tersebut berlapis dua, bagian luar dibuat oleh seniman dinasti Qing, sedangkan bagian dalam merupakan karya pengrajin dinasti Ming yang legendaris, Lu Ban. Ia mengakui bahwa benda itu sungguh indah, tiada duanya. Harga pasarnya, katanya, senilai 300.000 yuan. Seorang dari antara kerumunan mengangkat ibu jari, memuji keterampilan Hongtai yang membuka mata mereka. Baiwu tampak semakin kesal dan panik. Wang juga demikian, tak menyangka bahwa kotak itu bertingkat. Sorakan mulai terdengar, mengejek Baiwu dan Wang. Wang ketakutan, karena seseorang dari antara kerumunan seolah mengenali mereka. Salah seorang bahkan meyakini pernah melihat mereka di suatu tempat. Wang kemudian menyampaikan pada kakaknya, Baiwu, bahwa perhitungan Baiwu meleset. Baiwu panik. Dalam diam, ia merenung, sistem memang tidak salah, kotak bagian luar berasal dari dinasti Qing. Namun tak ada yang menduga bahwa di dalamnya tersembunyi kotak satu lagi. Baiwu mengakui, bahwa Wu Hongtai telah melakukan segalanya untuk menundukkannya. Ia bertanya dalam hati, apa sebenarnya tujuan dari pria bernama Hongtai ini? Ia menghela napas berat, mengakui bahwa bahkan kecanggihan sistem yang ia miliki belum mampu menguak detail terdalam sosok ini. Baiwu menyadari, ia hanya bisa menyesuaikan langkahnya dengan arus keadaan. Dengan nada rendah, Baiwu memberi hormat dan mengakui, bahwa teknik Tuan Wu Hongtai sangat tinggi. Matanya setajam elang, dan Baiwu pun bersedia mengakui kekalahan. Wang, meski kesal, tak mampu membantah kenyataan. Dengan nada datar, ia mengakui kehebatan keluarga Wu dan menyatakan kekalahannya. Dengan nada penuh percaya diri, Wu Hongtai menyampaikan bahwa mereka berdua telah kalah, maka dari itu mereka harus menepati janji serta meminta maaf atas ucapan buruk terhadap keluarga Wu. Dalam batinnya, Baiwu mengakui bahwa lelaki ini adalah sosok yang arogan dan keras kepala. Namun saat ia menatap wajah Hongtai, ia melihat kegagahan dan ketulusan. Betapapun kerasnya lelaki itu, Baiwu tidak bisa melihatnya sebagai orang jahat. Lagi pula, keluarga Wu memang keluarga yang disegani dalam dunia barang antik. Mendadak, Baiwu terperanjat, ada sesuatu yang terlintas dalam benaknya. Suasana sekelilingnya tiba-tiba menjadi bercahaya. Dalam hati, ia menduga, mungkinkah keluarga Wu adalah sosok penting yang selama ini ia cari? Sementara itu,
Orang-orang mulai menyadari bahwa sosok yang terlibat dalam pertaruhan itu tak lain adalah si Gempal Wang. Kesadaran itu datang perlahan namun pasti, menyeruak ke permukaan pikiran mereka bahwa Baiwu dan Wang tengah menyamar, dan kini segalanya pun tersambung secara utuh, sebab sejak tadi keduanya memang telah tampak mencurigakan. Lalu, bermunculanlah cibiran yang mengarah pada Baiwu dan Wang, mencap mereka sebagai orang-orang tak becus, berhati busuk, bahkan menyerukan agar keduanya segera menyingkir dari tempat itu. Emosi Wang pun terpicu. Ia mengangkat tinjunya ke udara dan berseru lantang bahwa ia bersedia melawan mereka semua. Namun, Baiwu dengan cepat menahan dan menenangkannya. Sesudah itu, Baiwu bertanya kepada sistem, suatu entitas yang hanya ia sendiri ketahui keberadaannya. Apakah mungkin orang yang bernama Hong Tai itu adalah sosok penting yang selama ini ia cari? Sistem menjawab dengan singkat, namun menyimpan makna dalam, kemungkinan sebesar 50%. Baiwu memahami maksud sistem itu, bahwa meskipun Hong Tai bukanlah tokoh yang selama ini ia cari, pastilah orang itu memiliki suatu kaitan erat dengan sosok yang dimaksud. Dalam kesunyian, Baiwu menganalisis lebih jauh dan kembali melontarkan pertanyaan kepada sistem. Hanya Baiwu yang mampu mendengar dan mengerti percakapan itu, hingga ia menyunggingkan senyum tipis yang nyaris tak terlihat di sudut bibirnya. Wang, yang menyaksikan perubahan ekspresi itu, merasa penasaran dan mulai bertanya-tanya dalam benaknya. Di sisi lain, Hong Tai tampak kecewa. Ia merenung, begitu terbataskah kemampuan Baiwu, hingga kakeknya sendiri begitu menjunjung tinggi orang seperti itu? Pertanyaan itu bergema dalam benaknya tanpa jawaban. Sementara itu, di sebuah gang sempit yang lengang, seorang pria parubaya bertubuh besar dengan rambut putih yang menutupi sebagian kepalanya sedang mengamati Baiwu dan Wang dari kejauhan. Di samping pria tua itu, berdiri pula sosok misterius yang sebelumnya sempat berupaya mencelakai Baiwu, yang kini telah dilumpuhkan dan disekap oleh para bawahan sang pria tua. Ia tampak kecewa, dan diam-diam bertanya dalam hati mengenai mata Lao Che, sebab Lao Che telah menaruh kepercayaan pada Baiwu dan Wang melalui penglihatannya yang istimewa itu. Kembali pada Baiwu, ia menepuk pundak Wang dengan ringan, lalu berkata bahwa kini ia tahu apa yang mesti dilakukan. Wang, dengan wajah panik yang nyaris memucat, memohon agar Baiwu berbicara lebih jelas dan menguraikan rencananya. Baiwu pun menyampaikan pengakuannya, bahwa Tuan Hong Tai memiliki mata yang tajam dan teknik yang luar biasa, dan Baiwu benar-benar terkesima olehnya. Kemudian, dengan gerakan penuh percaya diri, Baiwu menyilangkan kedua tangannya di perut dan bersikap sedikit congkak, lalu menyampaikan bahwa kotak mekanik itu sesungguhnya bernilai lebih dari 300.000 yuan. Hong Tai, yang kini terpancing rasa ingin tahunya, segera bertanya maksud dari ucapan Baiwu itu. Mengapa ia menyebut nilai kotak itu sedemikian besar? Baiwu menjawab, bahwa keluarga Wu merupakan keturunan dari garis yang kaya warisan, dan Hong Tai tentu bukan orang bodoh dalam hal pengetahuan barang antik. Hong Tai menyipitkan matanya, merenung dalam diam. Memang benar bahwa keluarga Wu memiliki kotak mekanik serupa yang diwariskan turun-temurun, dan di dalamnya tak pernah ditemukan sesuatu yang misterius. Namun, apakah mungkin kotak di hadapannya kini menyimpan rahasia lain yang belum diketahui? Ia pun tidak yakin. Lalu, Baiwu mengulurkan tangannya dengan tenang, mempersilakan Hong Tai untuk membuka kotak itu terlebih dahulu. Hong Tai menatap Baiwu dan mengangguk, menyatakan bahwa ia akan melakukannya. Saat menggenggam kotak itu, ia bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin di dalamnya tersembunyi harta karun? Hong Tai mulai memanipulasi kotak itu, mencoba menarik salah satu bagiannya ke arah bawah. Dan benar, kotak itu terbuka, namun tiada apapun di dalamnya. Tak ada harta karun, tak ada keajaiban. Ia pun berasumsi, mungkin ini hanyalah kotak biasa seperti milik keluarga Wu, dan tidak menyimpan rahasia. Namun, Baiwu tersenyum tipis, lalu menyanggah pendapat itu dengan nada yang tenang. Dengan gerakan pelan, ia mengambil kotak dari tangan Hong Tai. Rasa penasaran kini memenuhi benak Hong Tai. Apa yang hendak dilakukan oleh orang bernama Baiwu itu? Baiwu memandangi kotak itu dalam-dalam, dengan mata yang tajam namun tenang, seperti sedang menembus rahasia terdalamnya. Ia lalu menggerakkan bagian tertentu dengan ibu jarinya ke arah atas, tetapi sesaat kemudian ia menggaruk kepalanya, menampakkan kebingungan yang jelas. Wang, Hong Tai, dan para penonton yang menyaksikan, tampak kecewa. Beberapa bahkan mulai mencurigai bahwa Baiwu tengah mencoba menipu mereka. Baiwu terdiam. Namun di balik keheningan itu, ia tengah berdialog dalam dengan sistem. Dan akhirnya, pemahaman pun datang. Ia kembali tersenyum. Dengan gerakan cepat dan percaya diri, ia mulai memanipulasi kotak itu menggunakan kedua tangannya. Lalu, ia membuka salah satu bagian kotak itu perlahan, dengan cara menggesernya. Senyum tetap tergurat di wajahnya saat ia menarik keluar bagian tersembunyi dari kotak tersebut. Wang,
para penonton, dan juga Hong Tai menahan napas. Mereka menanti apa yang akan muncul. Dan akhirnya, Baiwu melepaskan bagian tersebut sepenuhnya, lalu membaliknya. Di sana, tampak sebuah logo yang terukir dengan halus. Ia memasangnya kembali ke kotak, kali ini dengan posisi logo menghadap ke atas. Dengan penuh keyakinan, ia memutar logo tersebut dengan tangannya. Sistem kemudian menampilkan gambar secara rinci. Lapisan teratas menunjukkan pola bunga teratai, lapisan di bawahnya berupa labirin lingkaran, dan yang paling tengah, lapisan tersembunyi yang bahkan tak diketahui siapapun. Dalam hatinya, Baiwu berbisik bahwa bahkan para ahli keluarga Wu, dalam mimpi terburuk mereka pun, tidak akan pernah menyangka bahwa kota itu menyimpan rahasia sehalus itu. Ia memutar-mutar pola teratai tersebut dengan perlahan, seakan sedang memasukkan kode sandi ke dalam brankas. Di hadapannya, Hong Tai tampak gugup, menyaksikan semua dengan mata penuh kekhawatiran. Hingga akhirnya, seluruh kode selesai dimasukkan. Dan tiba-tiba, dari dalam kota itu muncul lagi sebuah bagian lain, berisi harta karun berwarna hijau yang tampak sangat berharga. Para penonton mengakui, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa di dalamnya terdapat sesuatu. Bahkan keluarga Wu sendiri tidak pernah mengetahuinya. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin Baiwu bisa menemukannya? Hong Tai sendiri hanya terdiam, tanpa sepatah kata. Di sisi lain, Baiwu berpikir dalam hati bahwa dirinya merasa sangat beruntung. Sebab sebelumnya ia telah bertanya dengan rinci kepada sistem, sehingga tak perlu lagi menyalahkan diri sendiri. Kemudian, Baiwu menyodorkan kotak itu kepada Hong Tai, sambil memperkenalkan diri secara resmi, bahwa ia bernama Baiwu, tak berbakat, namun beruntung bisa menemukan rahasia tersebut. Hong Tai memberi salam, dan dengan tulus mengakui kekalahannya, seraya memuji keterampilan Baiwu yang luar biasa. Dalam benaknya, Baiwu bertanya-tanya, apakah petunjuk sistem tentang sosok penting di pasar hantu itu merujuk pada Hong Tai? Namun ia tersenyum kecil, memahami bahwa Hong Tai sengaja bersikap demikian untuk menguji dirinya. Tokoh hebat di balik sosok Hong Tai pastilah hadir di tengah kerumunan itu. Dan jika dugaan Baiwu benar, orang itu sungguh luar biasa. Hong Tai pun mengacungkan kartu rekeningnya, menyatakan kesediaan membeli kotak itu dengan harga pasar, lalu menyerahkannya kepada Tuan Baiwu. Dengan bangga dan sedikit pongah, Wang bertanya kemana perginya kesombongan Hong Tai tadi. Mengapa kini ia tampak mengecil? Wang menegaskan bahwa kemampuan keluarga Wu tak lebih baik dari itu. Hong Tai terdiam, menunduk sedikit, lalu memejamkan matanya. Kini, pandangan orang-orang terhadap Baiwu pun berubah drastis. Mereka mulai memuji, bahkan mengaguminya, sebab Baiwu berhasil membuat keluarga Wu kehilangan muka. Baiwu dan Wang sempat terkejut, ketika dari tengah kerumunan, terdengar suara berat seorang pria yang mengakui kehebatan Baiwu, bahwa pemuda itu sungguh memiliki kemampuan luar biasa. Orang itu pun menyatakan bahwa ia, sang tua renta, hendak menjajal kemampuan Baiwu secara langsung. Baiwu tersenyum, sebab orang yang selama ini ia nanti-nantikan, akhirnya menampakkan dirinya. Setelah itu, sosok yang memancarkan karisma begitu memukau melangkahkan kakinya mendekati Baiwu. Orang-orang yang menyaksikan kehadiran sosok tersebut hanya dapat terpaku dalam diam. Mata mereka membelalak, mulut ternganga, seakan tak percaya pada apa yang terpampang nyata di hadapan mereka. Bahkan Wang, dalam kepanikan yang mendadak melanda dirinya, menampar pipinya sendiri dengan keras. Sebuah reaksi instingtif yang mencerminkan keterkejutan yang tak tertahankan. Ia cemas, bertanya-tanya dalam benaknya bagaimana mungkin dirinya, Wang, justru memancing sosok agung itu untuk datang ke tempatnya. Sementara itu, Baiwu tetap bersikap tenang, diam dalam keheningan yang mengandung makna, dan menghadirkan senyum tipis di sudut bibirnya. Tak lama kemudian, Hong Tai menyampaikan salam hormat kepada kakeknya, lelaki tua yang masyhur itu, yang bernama Kakek Wu. Kerumunan mulai bergumam dalam bisik-bisik penuh takjub, sang legenda telah hadir, dan nasib Baiwu kini seolah telah ditentukan menuju celaka. Namun Baiwu, dengan suara datar yang menenangkan, menyampaikan salamnya kepada Kakek Wu dan berkata bahwa akhirnya sang legenda itu benar-benar datang. Wang, yang berdiri tak jauh darinya, terkejut menyaksikan ketenangan yang terpancar dari sikap Baiwu. Sementara itu, Kakek Wu, sang legenda yang disebut-sebut, menatap Baiwu dengan keterkejutan yang tak disangkanya sendiri, lalu menyunggingkan senyum. Ia tidak menduga bahwa pemuda itu mengenalnya. Dengan keramahannya yang lembut, Baiwu mengakui bahwa dalam lingkaran barang-barang antik, siapakah yang tidak mengenal nama Master Wu? Ia pun menyampaikan permintaan maaf atas kelakuan Wang, sang adik, yang sebelumnya berlaku kurang ajar. Baiwu menyampaikan harapannya agar Master Wu tidak menyimpan dendam terhadap orang kecil seperti mereka. Wang, yang mendengar pernyataan itu, merasa tidak enak,
Rona wajahnya berubah panik. Master Wu hanya terdiam, menatap kedua saudara itu dengan penuh harap, dan dari bibirnya meluncur senyum kecil yang syarat makna. Wang kian terguncang, terlebih saat Master Wu mulai menyinggung perkataannya yang terdahulu. Dengan wajah yang menyerupai seekor kucing lucu, Wang mengaku bahwa perutnya tengah bermasalah hari ini, sebab makanan yang ia santap tidak tercerna dengan semestinya. Ia pun memohon kepada Master Wu agar menganggap perkataannya itu sebagai kentut belaka. Namun Master Wu hanya mendengus kesal. Ia lalu menyapa Bai Wu, dan di saat yang bersamaan, Master Lao Che sempat menyangka bahwa nama pemuda di hadapannya memanglah Bai Wu. Bai Wu mengangguk, mengonfirmasi sangkaan itu. Master Wu menyipitkan matanya sebelum akhirnya mengakui bahwa Bai Wu memiliki kemampuan yang tidak sepele. Ia menyampaikan bahwa Bai Wu telah mengalahkan Hong Tai, dan kini tiba gilirannya. Namun dengan nada yang tetap tenang, Bai Wu menyampaikan bahwa ia tidak berani. Master Wu tertawa, mengangguk, dan membenarkan pepatah lama yang menyatakan, yang muda datang, yang tua keluar. Kebetulan, katanya, semua orang tengah menonton dengan penuh antusiasme. Maka ia mengajak mereka untuk bersenang-senang sejenak dengannya. Di sisi lain, Bai Wu bertanya dalam hati kepada sistem kesayangannya, apakah Master Wu adalah orang penting yang dimaksud? Sistem mengonfirmasi tanpa ragu, Master Wu adalah orang penting 100%. Dalam hatinya, Bai Wu mengakui bahwa sosok yang berdiri di hadapannya itu bukanlah tokoh sembarangan. Jika ia ingin menjalin persahabatan dengannya, maka tantangan itu harus diterima. Maka Bai Wu sekali lagi menyampaikan salamnya dan menyatakan bahwa ia merasa terhormat menerima tantangan yang dianugerahkan oleh Master Wu, serta memohon agar tantangan tersebut diajukan. Master Wu mengacungkan ibu jari sebagai tanda pengakuan, menyipitkan matanya, dan bersiap menyampaikan tema tantangannya. Ia lalu mengeluarkan 2 lembar uang kertas senilai 100 yuan. Tatkala memandang uang itu, Bai Wu dan Wang tampak terkejut, bahkan kebingungan. Wang menduga terang-terangan bahwa Master Wu hendak memainkan sulap. Mendengar dugaan itu, Master Wu menunjukkan rasa kesal, menegaskan bahwa dirinya adalah sosok terhormat dalam dunia barang antik, dan tak akan merendahkan dirinya dengan menguji keterampilan sulap. Wang yang mulai panik, berbisik pelan dan bertanya, jika begitu, mengapa Master Wu mengeluarkan uang? Master Wu mengabaikannya, lalu menjelaskan kepada Bai Wu bahwa dalam waktu 1 jam, masing-masing dari mereka akan menggunakan uang 100 yuan itu untuk mencari harta karun di pasar gelap tersebut. Bai Wu mengambil selembar uang dan menyimpulkan bahwa siapapun yang memperoleh barang dengan nilai tertinggi di akhir waktu, maka ialah pemenangnya. Dengan suara tenang, ia mengonfirmasi bahwa dirinya telah mengerti. Segera, Master Wu dan Hong Tai bergegas, begitu pula Bai Wu dan Wang. Orang-orang di sekitar mereka mulai memperbincangkan peristiwa itu. Hari ini benar-benar membuka mata mereka. Sudah jelas, yang terjadi di hadapan mereka adalah pertempuran para dewa. Mereka pun bertekad untuk menyaksikan tantangan 100 yuan itu, sebab hal tersebut sangat menggugah rasa penasaran. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa kemenangan pasti berpihak kepada Master Wu, namun ada pula yang tak memandang remeh Bai Wu. Bai Wu dan Wang mulai menelusuri lorong-lorong gelap pasar. Wang menunjuk sebuah lukisan, menyatakan bahwa lukisan itu amat indah. Lalu ia menunjuk sebilah pedang, memuji bahwa pedang itu sungguh luar biasa. Tak berhenti di situ, ia menunjuk pula sebuah vas porselen, dan memuji keindahannya. Bai Wu mulai merasa jengkel, sebab Wang tak henti-hentinya berbicara. Maka dengan nada tegas, Bai Wu memintanya diam sejenak. Wang mengaku bahwa dirinya hanya ingin membantu memberikan ide. Bai Wu menjelaskan bahwa semua yang Wang tunjukkan adalah barang palsu, dan ia meminta Wang untuk diam sekali lagi. Wang merasa tidak enak hati, lalu berkilah bahwa cahaya tempat itu terlalu suram, sehingga ia tak dapat melihat dengan jelas. Bai Wu, dengan senyum tersirat di wajahnya, mengingatkan bahwa dirinya, sang kakak, pandai menghitung dan meramal. Dalam hatinya, Bai Wu memanggil sistem kesayangannya untuk mulai bekerja. Seketika, sistem itu menjelaskan satu demi satu barang antik yang berada di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, Bai Wu dan Master Wu telah selesai memilih barang masing-masing. Bai Wu lebih dahulu menjelaskan bahwa vas yang kini digenggamnya adalah vas porselen biru putih imitasi dari awal masa Republik. Walau palsu, keterampilan pembuatannya cukup tinggi, dan nilainya diperkirakan mencapai puluhan ribu yuan. Master Wu terkejut, matanya terbelalak. Ia merasa dirinya dalam bahaya, sebab ia kini kemungkinan besar akan kalah. Ia menyipitkan mata, lalu mengakui bahwa bocah bernama Bai Wu itu sungguh luar biasa. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, dari mana pemuda itu memperoleh barang semacam itu? Dan memang benar, vas itu adalah porselen dari masa Republik, tanpa cacat.
Master Wu menarik napas panjang sebelum menunjukkan satu set Lian Huan edisi pasca berdirinya negara, yang katanya memiliki nilai tinggi. Namun tiba-tiba Wang menyela dan menyatakan bahwa Master Wu telah memberi mereka kelonggaran, sebab barang yang dibawanya itu hanyalah tiruan dan hanya bernilai beberapa ribu yuan. Dengan percaya diri, Wang merangkul Bai Wu, mengacungkan ibu jari, dan menyatakan bahwa mereka akan menang dengan indah. Namun Master Wu membalas dengan tegas, menyebut Wang sebagai orang yang belum pernah melihat dunia. Wang tersentak, menyadari bahwa ia telah keliru berkata. Master Wu mengangkat harta karun di tangannya dan menjelaskan bahwa hanya orang bodoh seperti Wang yang mengira barang itu bernilai beberapa ribu yuan. Di mata seorang ahli sejati, benda itu tak ternilai harganya. Ia menegaskan bahwa vas milik Bai Wu hanya bernilai puluhan ribu, tak sebanding dengan barang miliknya. Wang merasa kesal, karena Master Wu kini telah melampaui batas. Di sisi lain, Bai Wu merenung dalam hatinya. Mustahil kakek Wu mendapatkan barang itu hanya dengan uang 100 yuan. Dengan nada sombong, Master Wu menyatakan bahwa dirinya telah lama berkelana di dunia barang antik, dan kini ia mulai membanggakan reputasi serta pengaruh yang telah ia bangun. Namun pandangannya tiba-tiba melirik ke samping, sebab ia merasa ada yang ganjil. Para penonton yang sedari tadi menyaksikan, kini terdiam tanpa memberikan apresiasi. Dengan suara yang dipaksakan, mereka akhirnya menyatakan bahwa Master Wu adalah pemenangnya, dan memang harus menang. Wang merasa gusar, sebab jelas para penonton tidak berani menyentuh harga diri sang legenda. Sementara itu, Bai Wu menutupi wajahnya dan dalam hati mengakui bahwa dirinya telah memperhitungkan segalanya. Namun tidak menyangka bahwa kakek Wu akan bertindak sejauh itu. Master Wu kemudian berseru dengan lantang bahwa dirinya bukan orang yang tak masuk akal. Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa Bai Wu tidak akan menerima kekalahan karena dirinya menggunakan barang tak ternilai. Maka ia menawarkan agar pertandingan dianggap seri. Ia juga mengundang Bai Wu untuk berkunjung ke kediamannya, sebab ia memiliki keinginan yang ingin disampaikan. Namun dengan syarat, Bai Wu harus memahami maksudnya. Bai Wu menyampaikan salam hormat, mengonfirmasi, dan menyatakan bahwa ia sangat menghormati titah sang guru. Master Wu tersenyum kecil, membalikkan tubuhnya, dan perlahan meninggalkan tempat itu bersama Hong Tai. Sebelum pergi, Hong Tai terlebih dahulu menyampaikan salam hormat kepada Bai Wu dan Wang. Sambil menatap kepergian sang legenda, Bai Wu mengakui dalam hatinya, orang tua itu benar-benar menarik. Sementara itu, Master Wu mengajak Hong Tai menemui Baoda, sang informan, untuk membereskan urusan yang tertunda. Sebab sesungguhnya, Baoda adalah seorang jahat. Sambil melangkah pergi, Master Wu sekali lagi mengakui bahwa Bai Wu memiliki mata yang tajam, hingga ia pun tak dapat mengelabui pemuda itu. Wang yang mendengar percakapan tersebut, tercengang, ternyata Baoda pun berada di pihak pemalsu. Bai Wu merasa was-was, bertanya-tanya dalam hatinya, entah berapa banyak lagi kelompok pemalsu yang bercokol di lingkaran barang antik. Namun ia tersenyum, seakan-akan menantikan permainan yang lebih besar akan segera dimulai. Setelah itu, secara bersamaan, Wang dan Bai Wu saling bertatapan, dua pasang mata yang memuat kecemasan yang serupa, dan dari tatapan itu menguar sebuah tanya yang belum menemukan jawab. Apakah sesungguhnya Baoda, sang informan yang selama ini mereka andalkan, adalah seorang yang berhati jahat? Kemudian Wang, dengan rasa ingin tahu yang kian menggelisahkan, mencoba menghubungi Baoda melalui gawai miliknya. Namun, suara dingin dari sistem operator hanya menyampaikan bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif. Ia mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam gumam yang lirih, mengapa Baoda tidak dapat dihubungi. Dan dalam keterbatasan itu, ia mulai menduga bahwa Baoda tengah berada dalam pusaran masalah yang lebih besar dari yang mereka sangka. Sementara itu, Bai Wu, dalam kesenyapan batinnya yang sunyi namun tajam, mengajukan pertanyaan kepada sistem yang menjadi sekutu setianya. Apakah Baoda seorang yang jahat? Dan sistem, dengan ketegasan tanpa ruang sanggah, menjawab, persentase kebenaran mencapai 100%. Lalu ia bertanya sekali lagi, lebih dalam, lebih tajam, seperti mata pisau yang ingin menyobek lapisan kabut kebenaran. Apakah Baoda adalah anak buah dari Master Wu? Dan jawaban itu datang kembali, sama mutlaknya, dengan angka 100% menghunjam tanpa ampun. Bai Wu menyipitkan mata, tatapannya menjadi teduh namun menusuk, karena kini ia merasa bahwa Master Wu terlalu banyak berselimut teka-teki, terlalu berbelit dalam sikap, dan tidak memberi bantuan yang jelas. Ia mengangkat tangan, memegangi kepalanya seolah ingin meredam pusing yang datang tak diundang, lalu menghela napas dengan getir, karena menebak telah menjadi sia-sia, dan jauh lebih bijak baginya untuk menyaksikan sendiri esok hari, apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Master Wu. Dengan semangat yang berusaha mengusir ketegangan yang membeku, Wang mengganti arah percakapan. Karena tadi, sang Master Wu telah menyampaikan ajakan,
sebuah undangan untuk mengunjungi kediamannya. Maka ia bertanya, dengan antusias yang jenaka, apakah Mbak Iwu akan memenuhi ajakan itu. Namun Mbak Iwu, dengan suara sedingin baja yang telah ditempa oleh pengalaman dan perhitungan, menyampaikan bahwa yang diundang oleh Master Wu hanyalah dirinya seorang. Wang, dengan nada menggoda dan menjilat yang sudah menjadi gayanya, berseru bahwa mereka berdua adalah saudara, kakak dan adik yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, bahkan oleh kehendak seorang legenda hidup. Oleh karena itu, menurutnya, Mbak Iwu tidak boleh menikmati keuntungan itu seorang diri. Dalam batinnya, Mbak Iwu bertanya-tanya, sebuah pertanyaan yang kini menggantung dalam ruang kesangsian. Apakah Master Wu saat ini adalah seorang teman, ataukah musuh dalam selimut? Bahwa sang master telah mengundangnya, itu sudah tentu pertanda bahwa ada urusan penting yang hendak dibicarakan. Dan karena itu, tentu ia tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi ajakan itu. Wang, dengan pose yang dibuat-buat agar terlihat gagah, mengonfirmasi niatnya dengan nada penuh pengabdian. Ia berseru bahwa dirinya, si gendut yang setia, rela mempertaruhkan nyawa demi menemani sang kakak, Mbak Iwu. Ia menegaskan sekali lagi, tanpa mau mendengar bantahan, bahwa ia akan turut serta, apapun yang terjadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.